Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kebijakan ekonomi dalam pembangunan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan Febia Destina Putri, Nurul Afifah, dan Sihatul Kurniawati. Next. Feb, ayo. Bentar. Pengertian. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kadangkala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Next, Siha. Next, Pep. PPT-nya. Bentar ya, sinyalnya lagi jelek banget. Macam-macam. Yang pertama, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal yang disebabkan oleh administrasi publik untuk urusan pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Next. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonominya. Selain itu, pendidikan mendorong produktivitas yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia pun melakukan strategi ini
dengan membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, tentu sebelumnya kita harus mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu. Begitu juga membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan perencanaan harus dibuat matang dan pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat tentunya. Selanjutnya yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Terkait poin pertama, perbaikan kualitas pendidikan dapat berimbas pada adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan di kemudian hari. Oleh karena itu, bisa meningkatkan atau menambah tabungan serta investasi, karena investasi dan tabungan merupakan modal penting dalam pembangunan. Mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Contohnya saja pada sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul dan penggunaan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah, tetapi tentu butuh modal yang tidak sedikit. Pemerintah harus mengambil andil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Yang terakhir yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyediaan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan transportasi umum. Coba kalau fasilitas tersebut tidak ada, pasti kegiatan ekonomi juga akan terhambat. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Meningkatkan tabungan dan investasi. Iya nggak, Feb? Feb, Udah selesai. Penutupan. wait. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.